minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun 6 sifat yang pertama itu sifat nafsiyah, namanya yaitu satu wujud. Yang 5 kemudian itu sifat salbiyah namanya. Kemudian daripada itu wajib baginya hak Allah Ta'ala 7 sifat yang dinamai akan dia sifat ma'ani, yaitu jadi dari sifat Allah Ta'ala 20, dari sifat Allah Ta'ala 20 terdapat 6 sifat lain. Yang pertama sifat nafsiyah. Sifat nafsiyahnya di dalam dina wujud. Yang wujud adalah benar sifat nafsiyah. Kemudian dan 5 daripada sifat salbiyah, maka wajib Allah Ta'ala 7 buah sifat yang benar sifat tersebut sifat ma'ani. Tahu sifat ma'ani yaitu hayat. Ini adalah sifat ma'ani. Hayat artinya hidup. Hidup Allah Ta'ala dengan tiada bernyawa dan mustahil ia mati. Kemudian yang kedua sifat ma'ani ilmu, artinya tahu Allah Ta'ala dan mustahil ia bubal, artinya tidak mengetahui akan kelakuan barang suatu. Dan kudrah artinya kuasa dan mustahil ia lemah, seperti menjadikan suatu daripada ilmu alam ini. Dan iradah artinya berkehendak Allah Ta'ala dan mustahil ia tiada berkehendak. Dan sama artinya mendengar Allah Ta'ala, mustahil ia tuli. Dan basar artinya melihat Allah Ta'ala yang tiada dengan biji mata dan mustahil ia buta. Dan kalam artinya berkata Allah Ta'ala yang tiada dengan lidah dan tiada dengan berhuruf dan tiada dengan suara dan tiada dengan diam daripada berkata-kata, dan mustahil ia keluar dan mustahil ia serupa kalamnya dengan yang baharu. Kemudian daripada itu wajib bagi hak Allah Ta'ala 7 sifat pula. Yang pertama sifat ma'ani. Nah, tercantum dalam sifat ma'ani, yang pertama hayat, yang kedua ilmu, yang ketiga kudrah, yang keempat iradah, yang kelima sama, yang keenam basar, yang ketujuh kalam. Ini adalah sifat ma'ani. Wajib bagi Allah Ta'ala 7 sifat pula, dinamai akan yang sifat maknawiyah. Jadi begitu kan, wajib dia sudah berdaduku sifat Allah Ta'ala. Nah, gebagilah 7 buah sifat yang tercantum di dalam sifat maknawiyah. Tahu sifat maknawi yang tercantum dalam sifat maknawiyah? Yang pertama hayyun, artinya yang tahu dan mustahil ia bersufah yang mati. Dan ilmu dan alimun, artinya yang tahu dan mustahil ia bersifat dengan bebal. Dan qadirun, artinya yang kuasa dan mustahil ia bersifat yang lemah. Dan muridun, artinya yang berkehendak dan mustahil ia bersifat yang lalai. Dan sami'un, artinya yang mendengar dan mustahil ia bersifat dengan tuli. Dan basirun, artinya yang melihat dan mustahil ia bersifat yang buta. Dan mutakallimun, artinya yang berkata-kata dan mustahil ia bersifat dengan kalu, bisu. Bermula yang jadi lengkap 20.
sifat ma'nawiyah na 7 buah sif. Yang pertama hayun, yang kedua alimun, yang kedua kadirun, yang keempat sami'un, yang kelima basirun, yang keenam mutakalim, 7 muridun. Ini adalah sifat daripada sifat ma'nawiyah. Kemudian bermula yang harus bagi hak Allah Ta'ala itu yaitu berbuat tiap-tiap yang mungkin dan meninggalkan berbuat dia. Dan lawan wajib atasnya berbuat tiap-tiap yang mungkin atau meninggalkan dia. Atau mustahil atas Allah Ta'ala tiada berbuat mungkin itu, maka keduanya itu mustahil pada Allah Ta'ala. Dan lagi wajib kita iktikadkan bahwasanya Allah Ta'ala tiada mengambil faedah daripada segala perbuatan dan segala hukumnya, dan mustahil ia mengambil faedah atas yang demikian itu. Dan lagi wajib kita iktikadkan baharusakan alam ini dengan segala isinya, dan mustahil ia qadim. Dan lagi wajib kita iktikadkan memberi bekas, tiada memberi bekas suatu daripada alam ini, seperti tiada memberi bekas bagi air pada memuaskan dahaga, dan nasi pada mengenyangkan, dan lainnya. Dan mustahil ia memberi bekas seperti yang tersebut. Ya mbak, diwajib dong tayo iktikadkan bahwasanya yang harus Allah Ta'ala gepubut tiap-tiap mungkin dan meninggalkan tiap-tiap yang mungkin. Dan wajiblah mereka tak iktikadkan Allah Ta'ala jid gepubut, jid hana gepubut yang harus Allah Ta'ala. Dia wajib mereka tak iktikadlah bahwasanya Allah Ta'ala hana gecok bekas, hana memberi faedah dan daripada sesuatu yang kali diciptakan dan diperlukan dulunya. Dan hana memberi bekas lah mak buku yang kali dipegang tak kayu. Apabila kayu hana tak sembahyang, hana tak ibadah, hana tak jalani hukum-hukum agama lagi semestinya ketuhanan, derajat ketuhanan Allah hana menurut. Begitu juga ubena manusia, mandum-mandum hana yang maksiat kepada Allah, derajat ketuhanan hana ini tetap ulaginya nanti Allah Ta'ala hana menurun, hana menama lagi biasa. Kita hana memberi bekas sesuatu yang ada diciptakan oleh Allah kepada datang perkan bumi. Maka jika hana bak Allah Ta'ala mustahil mengharap sesuatu bak ulun lain. Bak Allah Ta'ala mustahil gepegat bumunya rame lagi. Ya mbak, wallahu a'lam.